اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, para ikhwah dan para ummahat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi dan siang hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat yang paling mulia di muka bumi, itu masjid. Sebagaimana dikatakan ahabbul bilad ilallah masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya, karena di situ manusia dia mengingat Allah, mengagungkan Allah, tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan berbagai macam ketaatan sebagai wujud ingatnya manusia kepada Allah taala. Demikian pula kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita dalam majelis yang sangat mulia, itu majelis ilmu, karena sungguhnya tidak ada amaliyah yang lebih utama kita menyibukkan diri dengan amal tersebut setelah kita tunaikan perkara-perkara yang wajib, melebihi keutamaan kita duduk di majelis ilmu untuk membahas, mempelajari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati billah, para ikhwan dan para ummahat yang dirahmati Allah, berbahagialah apabila kita masih digerakkan hati kita oleh Allah untuk senantiasa punya perhatian kepada ilmu. Karena sungguhnya sebagaimana Nabi sabdakan bahwa alamat kebaikan seorang sekarang dan yang akan datang
dan selama waktu. Alamat kebaikan seorang apabila seorang dia faham tentang agama Allah Azza wa Jalla. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada pagi hari ini kita mengambil di antara ayat yang Allah sebutkan di dalam surah At-Tahrim. Surat At-Tahrim ayat yang akhir-akhir. Di sana Allah di antaranya menyebutkan tentang imra'atu Fir'aun. Yang di antara dalam surat At-Tahrim ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa najjini minal qaumidh dhalimin. Allah katakan dalam ayat, dan Allah sungguh telah membuat perumpamaan bagi kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Ini imra'ata Fir'aun, yaitu istrinya Fir'aun. Idh qalat, ketika istrinya Fir'aun dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Rabb, bangunkan untukku rumah di sisimu di sorga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi, dan selamatkan aku ya Allah dari Fir'aun dan perbuatan-perbuatan Fir'aun. Wa najjini minal qaumidh dhalimin, dan selamatkan aku ya Allah dari kaum yang zalim. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini satu di antara ayat yang Allah ingin mengajak para kita untuk senantiasa melihat kepada teladan-teladan manusia terbaik, agar kita bisa meneladani dan kisah-kisah manusia terbaik diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, supaya kita mengambil ibrah. Wa'tabiru ya ulil albab. Wahai orang yang punya akal, wahai orang yang punya hati, akal yang jernih, akal yang bersih, ambillah ibrah, ambillah pelajaran-pelajaran dari setiap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya berkaitan dengan kisah-kisah para nabiullah, kisah para salihin, kisah para nabi dan kisah orang saleh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, supaya kita bisa mengambil ibrah dari kisah tersebut. Kalau kita lihat secara lengkap dalam surat At-Tahrim yang berkaitan dengan ibrah yang Allah ajarkan kepada kita, tamsil yang Allah buatkan untuk kita, ada tiga ayat. Ayat yang pertama, Allah kisahkan tentang imra'atu Nuh wa imra'atu Lut, istrinya Nuh dan istrinya Lut. Ini adalah tamsil bagi orang-orang yang kafir. Yang kedua, imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Ini tamsil dan ibrah bagi orang-orang mukmin. Yang ketiga yaitu Maryam ibnata Imran. Ini adalah yang pertama berkaitan dengan contoh bagi orang kafir. Adapun imra'atu Fir'aun dan Maryam adalah contoh teladan bagi orang-orang mukmin. Imra'atu Nuh dan imra'atu Lut adalah di antara dua contoh wanita yang celaka, wanita yang binasa. Dia di bawah pengasuhan, tanggung jawab dua laki-laki saleh, bahkan Nabiullah, itu Nabiullah Nuh dan Nabiullah Lut. Akan tapi keduanya tidak mengikuti jalan agama dan jalan ketaatan suaminya.
maka suami walaupun suami itu nabi, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak akan manfaat bagi orang-orang yang mereka tidak menjadikan dirinya di atas kesolehan amalnya, keimanan dan kesolehan amalnya. Ini yang diingatkan oleh Nabi ketika ini beliau mengajak masyarakat Quraisy dan keluarganya untuk beriman kepada Allah, untuk menyambut seruan kalimat la ilaha illallah. Apa di antara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'an. Wahai Quraisy, tebuslah diri kalian dengan amal saleh, dengan tauhid, dengan menerima kalimat la ilaha illallah. Sungguh aku tidak akan bermanfaat buat kalian ketika nanti telah berhadapan dengan azab Allah SWT. Sebagaimana pula Nabi katakan kepada pamannya, bibinya, ya Abbas, ya Sofiyah ammat Rasulillah, ya Fatimah binta Muhammadin, salini min mali. Ya Fatimah anak Muhammad, kalau soal harta mintalah kepadaku, tentang harta. Akan tapi la ughni anki minallahi syai'an, aku tidak akan bermanfaat untuk Anda sedikit pun ketika nanti telah berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajarkan agar setiap kita masing-masing mengandalkan amal kita. Itu kita mengandalkan amal kita setelah tentunya adalah kita tawakal kepada Allah SWT, mengharapkan rahmat Allah. Kemudian amal kita ini akan menjadi bekal utama untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun suami atau istri kita, keluarga kita, saudara kita, mereka la yang tidak akan bermanfaat untuk kita seandainya kita bukan dari kalangan kaum mukminin dan bukan dari kalangan orang-orang beriman atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya Nuh, istrinya Nuh tidak memberikan manfaat kepada mereka, walaupun ayahnya nabi atau suaminya nabi, enggak bermanfaat. Demikian juga hendaknya kita sama-sama benar-benar mempersiapkan diri kita baik-baik dengan amal-amal yang kita lakukan, karena orang lain tidak akan bermanfaat bagi kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi menyebutkan ada 4 wanita utama yang menjadi teladan dalam kehidupan. Wanita ini yang pertama yaitu Khadijah bintu Khuwailid, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang beliau telah mengorbankan seluruh hartanya untuk dakwah Islam, dakwah yang disebarkan oleh suaminya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Khadijah ini istri yang paling berjasa kepada Nabi, dan kecintaan Nabi kepada Khadijah membuat bahkan Aisyah pun sangat cemburu kepada Khadijah, karena seringnya Nabi menyebut Khadijah. Dan Khadijah ini senantiasa memberikan semangat kepada Nabi. Termasuk seperti ketika Rasulullah SAW pulang dari Gua Hira, Nabi ketakutan, sehingga Nabi katakan pada Khadijah, Zammiluni, Zammiluni, ya Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Setelah Khadijah mendengar apa yang dialami oleh Nabi di Gua Hira, kata Khadijah, wallahi la yuhzikallahu abadan. Demi Allah, wahai suamiku, Allah tidak akan menistakan, menghinakan engkau selamanya. Sekarang yang penting apa alasan Khadijah? Dia menegaskan bahwa suaminya tidak akan dihinakan Allah selamanya. Akhlak yang ada pada Nabi. Kata Khadijah, innaka la tasilur rahim wa tasduqul kalam. Engkau senantiasa selama ini menyambung silaturahim. Engkau senantiasa jujur dengan perkataanmu. Dan engkau selama ini wa tuqri'ud dhaif, memuliakan tamu. Wa tu'inu nawaibal haq, membela orang-orang di pihak yang benar. Wa taksibul ma'dum, menutup orang yang tidak punya. Ini semuanya akhlak yang mulia. Sehingga Khadijah memberikan semangat kepada suaminya
dan bagaimana memberikan sesuatu yang ini meneguhkan suaminya di saat suaminya sedang dalam keadaan yaitu ada rasa khawatir. Demikian pula ikhwati billah, bagaimana Allah kisahkan tentang Maryam binta Imran. Ini Maryam, wanita yang melahirkan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Ujiannya tentu sangat berat karena dia hamil tanpa suami. Bagaimana mendengarkan komentar manusia, sampai dia berangan-angan seandainya aku mati sebelum ini, karena saking sesaknya mendengarkan komentar manusia tentang dirinya, yang dianggap dia pelacur, yang dia tuduh dia berzina, serong. Demikian juga yaitu Fatimah binta Muhammadin, wanita yang Nabi sebutkan akan menyusul beliau setelah bapaknya meninggal. Dan kemudian yang kita bahas sekarang adalah yaitu wanita Imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah, Allah jadikan ibrah bagi kita istrinya Fir'aun ini. Dia wanita yang hidup di tengah-tengah istana, suaminya raja, kemudian dunia semuanya ada di samping dia. Bagaimana kemudian Fatimah, Asia, dia tinggalkan semua kemewahan dunia dan lebih memilih keimanan, yang kemudian keimanan Asia ini menjadikan dia disiksa oleh Fir'aun. Dia disiksa sebagaimana orang-orang kafir yang mereka senantiasa tidak pernah senang dengan kaum mukminin, dan sebagai sunnahnya orang beriman yang sering mendapatkan perlakuan buruk, apalagi di para penguasa kafir yang zalim. Termasuk diantaranya adalah Asia, istrinya Fir'aun ini. Dia mendapatkan perlakuan buruk, disalib, dibunuh, dan dalam kondisi dia di tengah-tengah siksaan Fir'aun, dia tersenyum. Dia mendapatkan kabar dari malaikat, diperlihatkan tentang jannah yang akan dia tempati. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, dari kisah Imra'atu Fir'aun ini ada beberapa catatan yang bisa kita ambil sebagai ibrah. Yang pertama, hendaklah senantiasa kita banyak-banyak membaca, kemudian mempelajari tentang siratus salihin, sirahnya orang saleh. Karena dengan mengetahui sepak terjang ini kehidupan jalan hidupnya orang saleh, itu satu di antara akan meneguhkan keimanan kita, akan memberikan banyak pelajaran-pelajaran tentang kehidupan kita, bagaimana mereka meniti kehidupan, dan bagaimana kita juga kemudian bisa mengambil pelajaran dari orang soleh tersebut. Kita baca kisahnya para sahabat, para nabi, para sahabat, kemudian para imam-imam sunnah. Ini akan memberikan peneguhan dan akan memberikan bayangan arah hidup kita harus bagaimana. Lalu kita akan bisa membandingkan antara ujian kita dan ujian mereka. Kemudian amal kita dengan amal mereka. As-sirah itu akan memberikan gambaran bagaimana kehidupan mereka hari-hariannya, baik dalam hal ilmu, dalam hal amal, dalam hal kesabaran mereka dalam menghadapi ujian yang ada, sehingga kita akan bisa mengambil ibrah tentang kehidupan orang-orang soleh tersebut. Wa fi qisasihim la ibrah, sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka ada ibrah. Makanya kita banyak-banyak membaca, mempelajari, mentalaah sejarah orang-orang saleh. Termasuk Allah Subhanahu wa taala, ikhwan, ketika menceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam nabi-nabi zaman dulu, nabi-nabi yang terdahulu, dalam rangka diantaranya tasliyah, memberikan hiburan kepada Nabi, memberikan hiburan bahwa seandainya sekarang engkau ya Muhammad ya Rasulullah didustakan oleh kaum, ketahuilah orang-orang dulu didustakan semuanya orang kaum mereka.
Sehingga agar dengan demikian terhibur bahwa bukan dia sendiri aja yang didustakan, tapi banyak daripada para nabi yang lainnya mengalami nasib yang sama. Ini diantaranya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang kedua diantara dari faedah kisah Imra'atu Fir'aun ini, orang-orang seperti ini dia sangat tahu persis bahwa nikmat agama ini nikmat yang mahal. Nikmat Islam ini nikmat yang mahal. Sehingga mereka tidak akan jual dan tidak akan dia lepas apapun yang akan dialami. Baik itu tawaran siksa, apakah itu tawaran dunia yang menggiurkan, apakah itu siksaan yang ditimpakan kepadanya, tidak akan dia lepas agama ini. Dia tahu ini mahal, ini sangat mahal, agama sangat mahal. Dan agama ini dikatakan Nabi nikmat yang khusus, nikmat yang menunjukkan tentang kecintaan Allah kepada hambanya. Adapun dunia nikmat umum, Allah berikan pada siapapun, makhluk siapapun, kafir, muslim, muwahhid, musyrik, munafik, ahli taat, ahli maksiat, semuanya Allah berikan. Binatang pun Allah kirim. Sehingga nikmat ini nikmat yang Allah sebar kepada semua para makhluk tanpa kecuali. Semuanya Allah berikan pada mereka. Dan ini katakan Nabi dalam hadisnya, ya beliau katakan, innallaha yu'tid dunya ila man ahabba wa man la yuhib wa la yu'tid dina ila man ahab. Sesungguhnya Allah memberikan nikmat dunia ini kepada orang yang Allah cintai atau tidak Allah cintai. Semuanya Allah beri. Orang yang Allah cintai banyak, contohnya Nabi, kemudian para sahabat, orang-orang saleh, para ulama. Banyak di antara mereka yang Allah berikan dunia. Nabi yang Allah berikan dunia yang paling terkenal siapa? Banyak nabi yang dunianya banyak, bahkan raja, bahkan limpahan dunia yang sangat bervariatif, macam-macam. Siapa itu kawan? Yang Sulaiman. Yang Sulaiman tahu persis bahwa pemberian Allah tentang dunia ini pun hanya semata-mata ujian dari Allah. Hadza min fadli rabbi liyabluwani. Ini semata-mata lah karunia dari Rabbku, yang Allah dengan itu akan menguji aku. Aashkur am akfur? Apakah akan bersyukur kepada Allah atau akan kufur kepada Allah? Demikian juga kalau antum lihat para sahabat Nabi, banyak yang mereka yang Allah berikan harta kaya raya. Utsman, bagaimana hartanya Utsman? Utsman, bagaimana pengorbanan dia dengan harta di jalan Allah SWT. Seperti umpamanya Utsman pernah dia gratiskan semua harta dia yang ada di atas 1000 onta barang dagangan. Antum bayangkan 1000 onta, di atas ontanya ini semuanya barang dagangan yang sedang dia angkut dari negeri, yang sudah ditunggu oleh para tengkulak untuk ini kulaan barang-barang Utsman. Semua barang yang ada di atas onta ini semuanya digratiskan untuk muslimin. Utsman yang membeli rumah yang dia tadinya dikuasai orang Yahudi, kemudian semua itu sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin dan dihargai dengan harga yang sangat mahal. Lalu dibeli oleh Utsman dari separuh sampai total, semuanya dibeli dan digratiskan untuk kaum muslimin. Bagaimana Utsman membiayai perang Tabuk yang dikenal dengan Yaumul Asrah. Ini hari yang sangat sulit, hari yang sedang paceklik dan manusia sedang krisis ekonomi, semuanya sedang kesulitan, dan Utsman membiayai perang dalam jumlah yang sangat besar. Sampai Nabi katakan, setelah ini harta Utsman tidak berbahaya lagi, tidak membahayakan lagi. Karena harta ini seandainya dia tidak kendalikan dengan iman, membahayakan. Rata-rata harta ini akan membawa kepada sikap togho, sikap melampaui batas, sehingga mereka lebih banyak tenggelam dalam perbuatan dosa dan maksiat. Ikhwati billah, dunia ini, iman ini harga yang sangat mahal, dan tidak ada apa-apanya dunia yang ada ini. Dan pemberian Allah kepada manusia tentang dunia bukan standar kecintaan Allah kepada mereka.
Dan Allah ingatkan dalam banyak ayat bahwasanya semua mereka Allah berikan rezeki, jatahnya untuk mereka. Bahkan terkadang orang kafir, orang musyrik atau orang munafik atau ahli maksiat, Allah berikan harta yang berlebih dibandingkan dengan orang-orang yang mereka beriman kepada Allah SWT. Dan ini namanya apa ya kawan? Dalam agama kita namanya apa? Allah berikan harta yang dengan mudah berlebih bersama dengan kekafiran mereka, kemudian atau dengan kemaksiatan mereka, sehingga semakin tenggelam dalam dosa dan maksiat dan kekafiran. Apa ini namanya? Istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami istidraj mereka di arah yang mereka tidak sangka-sangka. Yang istidraj ini kata Nabi rumusnya, idza ra'aitallaha yu'til 'abda ma yuhibbu wa huwa 'ala ma'asi fa'lam annahu wa istidraj. Apabila Anda melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba harta yang dia senangi, sedangkan dia tenggelam dalam maksiat, maka ketahuilah fa'lam annama huwa istidraj. Ketahuilah bahwa yang seperti itu merupakan bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pada mereka sehingga mereka semakin tenggelam dalam kelalaian atau maksiat. Nanti Allah akan adab dengan semakin berlipat terhadap kelalaian mereka, hatta idza nasu ma dzukiru bih, hingga ketika mereka melupakan apa yang Allah ingatkan kepadanya, bahkan Allah bukakan untuk mereka apa yang mereka senangi, sampai ketika idza farihu bima utu, mereka sedang senang-senang dengan apa yang diberikan oleh Allah SWT, akhadnahum baghtatan, Allah timpakan adab dengan serta merta kepada mereka, hingga mereka pun kemudian putus asa dengan adab Allah tersebut. Ini istidraj. Oleh karena itu ya kawan, ayat yang sering telah antum baca dalam surat Al-Fajr, bagaimana Allah membantah keumuman perasaan manusia yang merasakan bahwa pemberian Allah berkaitan dengan dunia itu seakan-akan berkaitan dengan pemuliaan dan penghinaan Allah. Allah katakan tidak. Allah katakan Fa'amal insanu idza mabtalahu. Fa'amal insanu idza mabtalahu. Bagaimana ayatnya, kawan? Bagaimana ayatnya? Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qaddara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Allah katakan, adapun manusia itu kalau Allah Rabbnya memberikan, menguji dia, idza mabtalahu, ketika Allah menguji dia dengan Allah memberikan rezeki yang beruntun, nikmat yang beruntun, komentarnya, Rabbku sedang memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu, tapi kalau Allah menguji mereka dengan dibatasi rezekinya, disedikitkan, dipersulit, komentarnya Rabbi ahanan, Rabbku sedang menghinakanku. Kata Allah, kalla tidak. Urusannya bukan Allah memuliakan atau Allah menghinakan, tetapi idza mabtalahu, urusannya ibtila. Dan ujian ini yang paling dipikirkan kalau orang ujian itu apa? Ikhwan, kalau orang ngerjakan ujian itu yang harus paling concern dipikirkan apa? Apa ikhwan? Kalau antum garap ujian, yang paling antum pikir apa itu? Bagaimana bisa berhasil ngerjain soal ujian. Demikian juga dengan ujian dimudahkan rezekinya, ujian dipersulit rezekinya. Ini ujian. Ini bukan pemuliaan dan bukan penghinaan Allah, tapi ujian. Mikirnya bagaimana antum lulus, kita lulus. Dengan ujian harta yang banyak, dengan dipersulit rezekinya, bagaimana kita mikirnya lulus? Lulus dengan ujian harta. Bagaimana menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur. Lulus dengan ujian kesulitan. Bagaimana menjadi abdan sabura, hamba yang bersabar. Banyak orang kaya tidak bersabar, banyak yang kemudian hartanya itu justru mengantarkan ke jahanam. Ini orang kaya yang tidak bersabar,
Hartanya mengantarkan dia ke jahanam, menjadikan dia sombong, lupa dengan Allah, bahkan semakin tidak membutuhkan Allah. Kala innal insana layatgha ar-ra'au istaghna. Ketahuilah manusia ini, mereka ini benar-benar melampaui batas. Kapan? Ketika dia melihat dirinya ini merasa kaya, tidak membutuhkan Allah SWT, sehingga harta dia menjadikan dia angkuh, sombong, tidak merasa butuh dengan Allah, dan hartanya menyeret dia kepada perbuatan-perbuatan muharramat. Ini harta yang tidak barakah, harta yang dia tidak lulus dengan ujian. Ini harta yang Allah berikan kepada dia. Demikian juga orang yang mereka diuji Allah dengan kesulitan, bagaimana Allah akan lihat dia bersabar. Abdan sabura. Nabi aja ada yang diuji dengan ini kesulitan-kesulitan. Ujian-ujian berat yang menimpa Nabi ini. Yang terkenal siapa di antara ikhwan? Nabi yang Allah uji dengan kesulitan, sakit, miskin, segala macam apa? Siapa? Nabi Ayub. Diceritakan Nabi Ayub ini, penyakit yang menimpa dia itu hampir tidak ada jasadnya sesenti pun kecuali penyakit menjalarnya. Sehingga seluruh tubuhnya penuh dengan penyakit. Dan itu dialami dalam puluhan tahun, 18-an tahun. Hartanya dimiskinkan, anaknya dimatikan. Tidak punya harta lagi kecuali istrinya yang setia menunggui dia. Ini Ayub. Ini ujian. Dan Ayub tahu ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan Ayub tidak mengeluh kecuali hanya kepada Allah. Demikian juga hamba-hamba Allah yang lainnya, yang Allah uji baik dengan kekayaan atau dengan kemiskinan, semuanya merupakan bagian perjalanan hamba-hamba Allah yang saleh, baik itu nabi atau itu orang-orang saleh. Dan itu bukan berkaitan dengan pemuliaan dan kebencian Allah. Sekali lagi, itu berkaitan ujian. Allah uji seorang dengan banyak hartanya, dimudahkan oleh Allah, dan Allah uji dengan kesulitan menimpa mereka. Dan para sahabat semuanya sadar, sehingga orang-orang yang miskin di kalangan para sahabat pun mereka tidak mengirikan hartanya orang kaya. Yang mereka irikan dari orang kaya itu, mereka kok bisa beramal apa yang aku tidak bisa mengamalkannya. Sehingga yang mereka irikan berkaitan dengan kesuksesan akhirat, bukan harta yang mereka miliki. Maka antum sudah baca semuanya dalam hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi, dzaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang miskin datang kepada Nabi mengeluh, ya Allah, orang-orang kaya dari kalangan kami, orang-orang kaya mereka memborong pahala. Orang-orang kaya mereka memborong pahala. Yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Tapi ya Allah, ya Rasulullah, mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki yang kami tidak bisa melakukannya. Ini para sahabat miskin yang mereka irikan bukan hartanya orang-orang kaya dari kalangan para sahabat, tapi ya ini banyaknya amal yang mereka bisa lakukan yang mereka tidak bisa melakukannya, sehingga yang mereka irikan itu. Dan dia adalah namanya ahlul akhirat. Orang mereka orientasinya adalah membangun kampung akhirat mereka. Alhamdulillah, ini diantara ini pelajaran yang kedua atau pelajaran yang kedua dari kisah Imra'atu Imran, bahwasanya agama ini perkara yang paling mahal. Dan ketahui ikhwanillah, agama kita ini harta barang dagangan. Ini barang dagangan. Agama kita ini barang dagangan yang Allah tawarkan kita berdagang dengan Allah. Dalam bentuk itu kita mewujudkan amal masaleh. Allah tawarkan kita berdagang dengan Allah. Allah siap membeli apa yang kita jual, dan Allah membeli dengan harga yang sangat tinggi. Kita semua sudah baca dalam ayat Allah, firman-Nya yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian? Mau enggak aku tunjukkan pada kalian ala tijaratin, terhadap sebuah perdagangan
Yang perdagangan ini tunjikum min adzabin alim, menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Anda perhatikan ikhwan, bagaimana Allah menawarkan kita berdagang dengan Allah. Lalu apa wujud dagangan kita? Wujud dagangan kita ini secara umum iman. Sehingga Allah katakan tu'minuna billah wal yaumil akhir wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ini barang dagangan kita. Nabi sebutkan, Allah sebutkan semua amal saleh kita ini barang dagangan. Al-baqiyatus salihatu. Al-baqiyat as-salihat ini amal saleh dan ini barang dagangan. Dan orang yang mereka menyibukkan diri dengan amal-amal saleh ini, dia adalah orang-orang yang telah berharap perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Dagang yang tidak pernah rugi, itu dagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang mereka membaca kitab Allah. Kemudian wa aqamus shalah, membaca, kemudian menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang mereka menginfakkan hartanya baik dengan cara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Apa kata Allah? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka telah mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah ada kerugiannya. Dagang kepada Allah itu tidak akan pernah rugi. Ikhwani billah, kalau antum dagang, tengkulak siap membeli berapa? Memberi keuntungan pada antum berapa persen? Secara umum pedagang ketika dia jualan maka siap memberikan keuntungan berapa? Ya ada yang 10%, ada yang 5%. Kalau itu grosiran, retail yang ada yang 20, 30, 40 tergantung. Allah tawarkan keuntungan ribuan kali lipat. Nabi sebutkan dalam hadis, innallaha katabal hasanat wa sayyi'at. Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Tsumma bayyana dzalik, lalu Allah terangkan, Allah jelaskan tentang kebaikan dan keburukan itu. Faman hamma bihasanatin walam ya'malha. Apabila orang itu dia sudah punya niat untuk melakukan kebaikan, kemudian dia tidak sempat atau belum jadi melakukannya, mungkin karena udzur atau karena sebab yang lainnya, kata baha indahu hasanatan kamilah. Allah akan catat untuk dia satu kebaikan sempurna. Baru niat dan belum dia wujudkan, dia belum amalkan karena mungkin kendala yang lain atau dengan alasan yang macam-macam, sehingga belum terwujud. Allah beli, Allah tukar satu niat ini dengan kebaikan sempurna. Waman hamma fa'amilaha. Adapun kalau dia sudah punya niat lalu diamalkan kebaikan itu, kata bahallahu indahu, Allah akan catat buatnya asyrah, 10 kali lipat. Ila sab'i mi'atin dhifin, sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin katsira, sampai lipatan yang tidak terhingga. Kalau 10 kali lipat berapa persen berarti? Allah berikan keuntungan 10 kali lipat, berarti berapa persen ya kawan? 1000%. 700 kali lipat, lipatan tidak terhingga. Allah tawarkan semuanya kepada kita. Yang mau berdagang dengan Allah, Allah akan memberikan keuntungan segitu. Dan Allah tidak butuh dengan dagang kita, nggak butuh. Allah sama sekali tidak membutuhkan apapun dari kita. Ma uridu minkum, aku tidak butuh dari kalian. Ma uridu, Allah tidak butuh minsikin, dia tidak membutuhkan rezeki dari kalian. Wa ma uridu ayut imun, dan Allah tidak membutuhkan makanan yang kalian berikan kepada Allah. Allah nggak butuh apa-apa. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulki syai'an. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulki syai'an. Wahai hamba, seandainya kalian manusia dan jin, dari yang pertama sampai yang paling akhir, semuanya di puncak ketakwaan kepada Allah, tidak akan menambah kerajaan Allah.
seandainya semua kalian manusia dan jin dari awal sampai akhir di puncak kekafiran paling fajir, maka tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Allah nggak butuh apapun dari makhluk. Allah, innallaha la ghaniyun hamid. Allah la ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak membutuhkan apapun dari seluruh alam, para makhluk. Adapun Allah memerintahkan, menawarkan amalan, Allah nggak butuh amalan. Tapi Allah ingin memberikan keuntungan kepada manusia berlipat-lipat. Yang Allah akan tunjukkan kemurahan Allah. Hadza min fadlillah. Ini semuanya adalah semata-mata karunia Allah kepada manusia. Allah tidak membutuhkan amal manusia. Allah mutlak, manusia mutlak membutuhkan Allah, dan Allah memerintahkan beramal untuk memberikan keuntungan manusia berlipat-lipat. Ini kalau orang mau berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani billah. Kemudian seorang mukmin dengan tahu harga imannya ini mahal, dan hanya dengan ini dia akan menyelamatkan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang azab Allah ini, antum tahu harga mahalnya selama jadi azab, ditebus dengan apapun tidak akan bisa. Kalau tebusan itu hanya tebusan duniawi, Allah nggak akan terima. Hari itu kata Allah, yauma la yuhadu minkum fityatun wala minal ladina kafaru. Hari itu, wahai orang-orang munafik, Allah tidak akan terima tebusan apapun dari kalian. Dan Allah tidak akan terima tebusan apapun dari orang kafir. Semuanya Allah nggak terima tebusan. Tebusan yang Allah inginkan hanya tebusan satu, tebusan iman, agama kita. Maka kata para salaf kita, idza dakhaltal qabra wa ma'akal Islam wa abshir. Apabila Anda masuk kubur, kemudian Anda membawa Islam, bergembiralah. Berarti Anda punya modal yang paling pokok untuk selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya modal selamat Islam. Maka ketika para ulama menjelaskan ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir mereka berkeinginan seandainya dia dulu adalah muslimin. Ayat ini para ulama terangkan, ketika orang-orang kafir melihat muslimin sama-sama diadab di jahanam. Orang-orang kafir ketika dia melihat muslimin diadab di jahanam. Jadi orang masuk surga ini ada beberapa keadaan. Di antara masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dia langsung masuk jannah tanpa melalui dia diadab oleh Allah Azza wa Jalla. Ada muslimin yang dia masuk jannah harus diadab dulu di jannah, baru kalau dia Allah entaskan dia ke jannah. Ketika orang-orang kafir melihat muslimin diadab di jannah, dia katakan, apa bedanya saya dengan mereka? Sama-sama mereka ternyata diadab juga. Lalu apa keutamanya menjadi seorang muslim? Maka Allah kemudian entaskan si muslim dari neraka, sehingga Allah biarkan orang kafir tetap di neraka, si muslim Allah ambil, Allah ini pindahkan ke surga. Maka orang kafir saya itu baru mengatakan, rubama, atau dia baru berangan-angan, seandainya dirinya dulu adalah muslimin. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Karena di antara keutamaan Islam akan menyelamatkan seorang dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari kekalnya azab. Akhwati billah rahimani rahimakumullah. Dan dunia ini sebanyak apapun sedikit. Dunia ini, ikhwan, sebanyak apapun sedikit. Antum semuanya udah dengar, insyaallah udah jelas, sudah disampaikan dalam banyak pengajian, disampaikan bagaimana Allah dan Nabi-Nya gambarkan tentang kehidupan dunia kita ini. Dan yang penting untuk kita ketahui, ikhwan, semua penggambaran Allah dan Nabi-Nya tentang dunia ini bukan untuk kita melepas atau membuang dunia, enggak. Tapi bagaimana meletakkan dunia di hati kita, berkaitan dengan kampung akhirat. Yang Allah arahkan kepada kita ini supaya kita ini orientasinya kampung akhirat, jangan dunia. Antum orientasi dunia, belum tentu dapat dunia, akhiratnya hilang.
Tapi antum membangun kampung akhirat, dunia pasti dapat. Dunia pasti dapat. Dan dunia itu merasakannya sedikit, nikmatnya sedikit. Alhamdulillah, antum perhatikan bagaimana Allah dan Nabi-Nya menggambarkan kita tentang rendahnya, hinanya, sedikitnya dunia. Setiap Allah bicara dunia, Allah banyak mencela dunia, mencaci dunia. Nabi juga demikian, memberikan tamsil-tamsil yang buruk tentang dunia. Tentu yang dicela bukanlah langitnya, bukan buminya, bukan gunungnya, bukan lembahnya, bukan lautnya. Bukan. Yang dicela ada perbuatan manusia berkaitan dengan sikap mereka tentang dunia. Bagaimana Allah gambarkan dunia ini bagaikan tanaman, kalau orang bilang seumur jagung. Dia kelihatan tumbuh bagus, hijau, lalu tahu-tahu menguning, lalu hancur. Cepat. Kalau kita lihat saat hancurnya, kemarin gak akan terbayangkan, kecuali sebentar. Nabi terangkan bagaimana tentang dunia ini dengan banyak ungkapan-ungkapan Nabi. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, ini yang apa yang kamu makan? Kata mereka, ya Rasulullah, makanan saya al-lahmu wal laban. Ini daging dan susu. Kemudian kata Nabi, setelah dimakan jadi apa? Kama alim ta ya Rasulullah. Jadi seperti yang kau sudah tahu ya Rasulullah. Jadi apa ya kawan? Udah itu. Nabi tamsilkan, Nabi katakan, daraballahu masalan hadza lidunya. Allah jadikan perumpamaan ini untuk dunia. Dunia itu kayak gitu. Awalnya kelihatan lezat, manis, masya Allah. Kemudian akhirnya menjijikkan. Kalau itu dia mengelola dunia tanpa iman. Kemudian Nabi pernah memberikan tamsil pula dunia dengan bangkai kambing yang tidak ada harganya bagi para sahabat. Nabi pernah berjalan-jalan di pasar, kemudian ketemu dengan bangkai kambing. Kemudian Nabi ingin memberikan pelajaran kepada para sahabat. Nabi terangkan, Nabi tanyakan kepada mereka, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham. Ada enggak di antara anda yang ingin memiliki bangkai kambing ini dengan harga 1 dirham, membayar dirham? Kata para sahabat, ma nuhibbu anna lahu bidirham. Ya Rasulullah, tidak ada di antara kami yang mau memilikinya dengan sesuatu bisyai'in. Apalagi kambing ini telah mati ya Rasulullah. Wa manasna bih, dan untuk apa kami ambil kambing itu? Kata Nabi, atuhibbuna annahu lakum. Ada enggak di antara kalian yang mau bawa pulang gratis, enggak usah bayar? Kata mereka, ya Rasulullah, lau kana hayyan kana aiban li annahu asak. Seandainya kambing ini hidup ya Rasulullah, kami aib untuk memilikinya karena kambing ini cacat. Wa kaifa wa huwa mayyit, lalu bagaimana lagi kalau kambing sudah jadi bangkai ya Nabi? Kata Nabi setelah mendengarkan apa yang mereka ungkapkan, Nabi udah dengar apa yang dia ungkapkan. Apa kata Nabi ikhwan? Wallahi la dunya ahwanu 'alallahi min hada 'alaikum. Demi Allah, dunia di sisi Allah tidak lebih berharga dari bangkai kambing ini dibandingkan apa yang Allah sediakan untuk kalian ya para sahabatnya. Allah sediakan untuk kaum mukminin jannah. Lalu dunia ini dibandingkan dengan jannah tidak lebih daripada bangkai seekor kambing yang cacat telinganya. Ini kalau harus mengorbankan akhirat, mengorbankan agama. Sehingga semua mereka tidak mau mengorbankan agama. Orang yang tahu tentang harga akhirat tidak mau mengorbankan agama. Nabi juga katakan dunia ini tidak lebih dari seekor nyamuk. Lau kanati dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma syaqal kafir syarbatan ma. Seandainya dunia ini seharga seekor nyamuk, Allah tidak akan berikan minum orang kafir walaupun seteguk. Ini bagaimana Nabi mengajarkan pada mereka. Dan bagaimana Nabi mendidik para sahabat begitu. Umar bin Khattab pernah dia cari-cari Nabi. Lalu didapatkannya Nabi bangun dalam kondisi tubuhnya ngecap tikar.
Nangis Umar, berpesmili, nangis. Kok Nabi saat begini nasibnya? Kata Umar, ya Rasulullah, Kisra wa Kaisar. Ya Rasulullah, Kisra dan Kaisar, mereka ini kafir ya Nabi. Tetapi mereka begitu menikmati harta dan dunia mereka. Wa anta Rasulullah, dan engkau ya Rasulullah adalah utusan Allah, kekasih Allah, dan engkau begini ya Rasulullah. Kata Nabi mendidik Umar bin Khattab. Apa kata Nabi? Ya Umar, amma tarda anna lahum dunya walanal akhirah. Ya Umar, apakah engkau tidak ridha seandainya untuk mereka dunia dan untuk kita akhirat? Nabi ingin mendidik Umar, dunia ini gak ada apa-apanya. Pemberian Allah yang hakiki adalah kampung akhirat. Wa inna daral akhirah layal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kampung akhirat ini kampung yang sebenarnya kalau mereka tahu. Sehingga Allah arahkan kita supaya orientasi kita akhirat. Dan ikhwati billah, Nabi terangkan, kalau orang itu orientasi hidupnya akhirat, hidupnya akan bahagia, akan tenang dan akan tentram. Dan dia akan bisa merasakan tentang setiap nikmat yang Allah berikan pada dia. Coba antum renungkan dan antum ini cocokkan dengan kenyataan hidup yang ada pada manusia. Nabi katakan, hadis yang juga sering telah kita dengar insyaallah, Nabi katakan begini, yaitu mangkanatil akhirah hammahu. Barang siapa yang akhirat itu menjadi cita-cita utama dia, jadi orientasi hidupnya itu semuanya akhirat. 24 jam yang dia lakukan, dari bangun tidur sampai dia tidur lagi, dia kelola 24 jam itu untuk mencari kampung akhirat. Apa kata Nabi? Mangkanatil akhiratu hammahu, satu, ja'alallahu ghina fi qalbi. Allah akan jadikan hatinya itu kaya. Hati yang kaya, hati yang qanaah. Dia akan Allah jadikan hatinya itu kaya, sehingga dia tidak merasa miskin, dia tidak merasa fakir, dia kaya dengan pemberian Allah. Dan Nabi katakan, laisal ghina bi kasratil arad walakinal ghina ghina nafas. Yang namanya kaya itu bukan banyaknya harta yang dia miliki, tetapi kaya itu adalah kayanya hati manusia. Orang yang kaya ini kawan, sebagian sifat umumnya orang kaya dermawan dia. Dia akan dermawan. Dia akan dermawan dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan waktunya, dengan semuanya. Sehingga dia akan menjadi pemurah dalam kehidupan ini. Akan melapangkan dirinya, melapangkan orang lain. Dia mentalnya bukan mental pengemis, bukan mental dremis. Dikit-dikit ngatung, dikit-dikit minta. Dia ingin betul-betul bermental mandiri, bahwa dia cukup dengan apa yang Allah berikan pada dia. Jadi merasa kaya, merasa cukup, merasa kaya, sehingga dia akan melahirkan sifat-sifat yang mulia. Ini satu, ini yang pertama. Sehingga akan melahirkan orang-orang yang mulia dalam kehidupan. Yang kedua, wa jama'a syamlah, Allah akan kumpulkan urusannya. Urusannya itu semuanya akan manfaat, akan bermakna, teratur. Antum bayangkan, antum orang mencari kampung akhirat, bangun tidur dia zikir kepada Allah, lalu salat subuh, lalu dia pulang ke rumah untuk melakukan tugas harian mereka dengan niat ibadah kepada Allah. Yang kerja, yang laki, yang wanita juga begitu, berkhidmat untuk anak, untuk istri, untuk keluarga, semuanya niat karena Allah Ta'ala. Kemudian masing-masingnya amanah, dia menjaga amanah masing-masing suami istri. Kemudian dia kumpul lagi, dia tunaikan ibadah, semuanya bermakna. Tidak ada tetesan keringat orang mukmin yang sia-sia, nggak ada. Uang yang keluar tidak sia-sia, semuanya akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Kalau dia lakukan lillah karena Allah, tidak ada waktu-waktunya yang tidak bermakna. Dari yang mubah, yang sunnah, yang wajib, apalagi semuanya Allah akan jadikan kebaikan. Allah balas dengan kebaikan. Ini orang yang mereka orientasi hidupnya akhirat, sehingga akan dia bangun semua kehidupannya itu untuk mencari kampung akhirat. Gak ada yang sia-sia. Semua perkara yang Allah kumpulkan untuk dia. Yang ketiga, wa tati dunya wa yarahimah. Dunia ini terkadang datang dalam keadaan dunia ini tidak bisa apa-apa. Dia takluk kepada pemiliknya.
Dunia ini akan dikendalikan oleh alul akhirat, semuanya untuk dipekerjakan mencari kampung akhirat. Dunia nggak bisa apa-apa. Ini orang yang mereka orientasi kampung akhirat, sehingga semuanya kemuliaan dan kebaikan bagi dia. Sekarang bedakan dengan orang mereka orientasinya dunia ansih. Wa man kanatid dunya hammahum. Adapun orang mereka menjadikan dunia sebagai cita-cita utamanya. Yang pertama kata Nabi, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Dia Allah akan jadikan kefakiran itu senantiasa di depan kedua kelopak matanya. Yang tergambar di depan matanya itu fakir. Dia fakir. Ini ikhwan, ini akan mempengaruhi mental hidup dia. Yang pertama, dia akan rakus mencari dunia. Rakus. Dan kalau udah rakus dengan dunia, nggak peduli cara mencarinya, nggak peduli. Dia tidak akan peduli dengan halal haram, nggak akan peduli. Dia rakus. Yang Nabi katakan, la yatiyanna 'ala nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha al-mal min amin haramin amin halalin. Akan datang waktunya manusia dia dalam mengumpulkan harta tidak peduli apakah dia kumpulkan dengan cara yang halal atau yang haram, gak peduli. Waktu dia mencari zalim, dia sering akan melakukan kezaliman. Antum lihat semua pecinta dunia mereka mencari dengan rakus dan zalim. Rakus dan zalim. Bakhil dengan orang bakhil. Dia akan pelit dengan segala informasi dunia. Seakan-akan dia tidak yakin dunia rezeki Allah yang ngatur. Dia pelit tentang dunia. Sekedar mengajarkan ilmunya dunia nggak mau dia. Info tentang dunia nggak mau dia sampaikan. Karena dia sangka orang lain akan mengambil jatah rezeki dia. Akan menghilangkan rezeki dia. Pelit, rakus, pelit, kemudian hidupnya membahayakan manusia. Bahkan apa kata Nabi, orang rakus dengan dunia ini mereka lebih berbahaya dibandingkan dengan itu serigala lapar yang dilepas ke seekor kambing. 2 serigala lapar yang dilepas ke seekor kambing. Bagi kambing, keberadaan 2 serigala lapar ini bahaya, sangat bahaya. Tapi orang yang rakus tentang dunia kata Nabi lebih berbahaya lagi. Dia akan jual bahkan agama kalaupun dia jual. Umat akan dia jual, kehormatan akan dia jual, habis semuanya dia jual. Untuk demi harta dan kekuasaan dia, kehormatan dia. Ini bahayanya orang mereka rakus dengan dunia. Sehingga dia adanya fakir, nggak pernah cukup. Tidak pernah ada rasa cukup dalam hatinya dengan apa yang Allah berikan itu. Kata Nabi, wataknya manusia ikhwan kalau dia tidak punya agama dan dia tidak orientasi kepada akhiratnya itu kuat. Apa kata Nabi ikhwan? Laukana tibni Adam wadian min malin, seandainya anak Adam, law kanat ibnu Adam wadian min malin, kalau anak Adam itu punya 2 lembah harta, dalam artinya 2 lembah emas min dahab, labta ghasalisan, pasti akan mencari yang ketiga. Gak akan pernah puas tentang harta. Kalau dia hatinya tidak ada ini himmah untuk mendapatkan akhirat, gak akan pernah puas dia. Berapapun yang telah dia miliki nggak akan pernah puas. Padahal ikhwan, ingat, kita ini berapapun banyaknya harta yang kita miliki, menikmatinya sedikit. Menikmatinya sedikit. Nabi pernah menerangkan ayat yang sering kita bacakan, ayat al-hakumut takatsur. Ayat ini Nabi katakan, yaqulu ibnu Adam mali. Anak Adam mengatakan hartaku. Wahai anak Adam, kata Nabi, maluk harta Anda tidaklah hanya 3. Hanya 3. Yang pertama apa? Ma'akal tafafnaita, yang kamu makan lalu habis. Wa malabis tafafnaita, yang kamu pakai lalu usang. Wa ma tasaddaqta fabqaita, yang kamu sedekahkan itu yang akan kekal. Yang kita makan, yang kita pakai, ini aja harta yang kita miliki. Hakikatnya itu menikmati harta yang ada ini, satu di antaranya kita makan, kita pakai. Supaya kita nggak pernah kelaparan. Makan ikhwan, berapapun kita kumpulkan makanan bisa kita beli, tapi antum ingat berapa yang bisa kita makan? Sedikit. Sisanya orang lain yang menikmati. Kalau kita buang, orang lain menikmati.
Antum punya rumah 100 rumah. Yang ditiduri berapa? 99 orang lain yang menikmati. Kalau enggak dinggorkan, dinggoni gendruwo, dikosongkan WW yang nempati di situ. Menikmati sedikit dan sebentar. Nikmati walaupun tempat tidur antum dari emas dan perak, kemudian dari bahan yang terbaik, antum mau tidur 24 jam di situ, biar puas menikmati tempat tidur. Enggak, sebentar. Mobil juga sebentar, yang lain juga sebentar. Kalau kemudian dunia Anda yang Anda cari dengan sudah tetesan keringat, waktu habis semuanya diperes sampai kering, lalu menikmatinya hanya itu, lalu antum mati, semuanya untuk ahli waris, bukan harta lagi antum, bukan harta milik antum lagi, semuanya milik ahli waris. Maka kata Nabi, ini orang yang bodoh seperti ini. Kata Nabi, siapa yang harta ahli waris lebih dia cintai dari hartanya sendiri? Para sahabat bagaimana jawabnya? Gak ada ya Rasulullah. Tentu setiap orang lebih mencintai hartanya sendiri daripada harta ahli waris. Kata Nabi terangkan, manusia rata-rata lebih mencintai hartanya ahli waris pada dia sendiri. Buktinya tidak ada yang mereka sedekahkan, sedikit yang mereka sedekahkan. Yang banyak dia biarkan tanpa dikeluarkan di jalan Allah. Padahal ini nanti mati semuanya milik ahli waris. Yang milik antum yang disedekahkan di jalan Allah Ta'ala. Kalau betul-betul mencintai hartanya, banyak dikeluarkan di jalan Allah. Kalau tidak, antum hanya mengumpulkan, nanti habis itu miliknya ahli waris dan bukan milik antum. Karena milik antum begitu masuk kubur, maka sudah pindah kepemilikan kepada ahli waris. Yang pilih antum, wa mata sodakta fa'afqaita, yang anda sedekahkan itu yang akan kekal. Demikian Nabi mengajarkan kepada kita. Ikhwanifillah, Nabi ingatkan, harta anda sebanyak apapun itu hakikatnya tetesan air dibandingkan air laut, bangkai kambing, sayap seekor nyamuk. Ini semuanya nggak berharga untuk menebus azab Allah, nggak bisa. Walaupun anda akan tebus azab itu dengan emas sebesar bumi, Allah nggak akan tolak. Walaupun anda jadikan tumbal semua manusia di muka bumi, dimasukkan ke neraka untuk menyelamatkan anda, Allah tolak semuanya. Menunjukkan dunia ini rendah, sehingga agama ini mahal. Maka untuk melihat para sahabat atau para salaf kita, bagaimana mereka mati-matian mempertahankan agama. Semua ujian yang berat-berat mereka anggap ringan, mereka lewati dengan sabar. Hudzafah, Abdullah bin Hudzafah, satu di antaranya, dia salah seorang prajurit kaum muslimin atau panglima kaum muslimin. Dia ditangkap oleh musuh, oleh Romawi kalau nggak keliru. Ditangkap. Kemudian dia ditawarkan padanya berbagai macam. Di antaranya, ya Hudzafah, masuklah engkau ke dalam agamaku Nasrani. Kata Heraklius, masuklah engkau ke agamaku Nasrani, akan aku berikan kepadamu harta yang banyak. Kata Hudzafah, enggak. Tawarkan lagi sama Heraklius, ya Hudzafah, ya Abdullah bin Hadza, ya bin Hudzafah, masuklah ke dalam agama Nasrani, akan aku nikahkan kau dengan putriku. Gimana kalau antum ditawari gitu, ikhwan? Gimana? Kira-kira aja putri raja yang ditawarkan. Abdullah Hudzafah enggak. Ditawarkan lagi, ya Abdullah bin Hudzafah, masuklah ke agamaku Nasrani, akan aku jadikan engkau orang penting di kerajaanku. Kata Hudzafah, tidak. Oh, ini orang bukan laki-laki sembarang ternyata. Semua ditawarkan enggak mau. Kata Heraklius yang keempat, ditawarkan lagi, ya Hudzafah, masuklah ke agamaku Nasrani, akan aku serahkan separuh kerajaanku dan separuh hartaku. Kata Hudzafah, sekak mati jawaban untuk raja. Walaupun anda serahkan seluruh harta anda dan harta orang Arab, oh aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad. Oh, udah gak bisa ditawar lagi. Maka dia pun dipenjara, diseret ke penjara, dijebloskan ke penjara. 3 hari tidak dikasih makan, sehingga kelaparan dan kehausan. Lalu dihidangkan kepadanya itu arak dan daging babi. Orang kalau dalam posisi darurat, bagaimana ikhwan?
boleh nggak minum arak atau daging babi? Boleh. Iya, tapi kata Hudzaifah, setelah disediakan itu dia nggak mau makan. Ditanya oleh sang raja, kok kamu nggak mau makan? Bukankah kamu itu dalam kondisi darurat? Yang dalam kondisi itu Anda boleh makan dan boleh minum. Apa kata Hudzaifah? Dalam kondisi darurat agama saya membolehkan makan dan minum. Ya ini barang yang haram. Akan tapi aku tidak ingin engkau akan mentertawakan kami gara-gara aku menyerah dengan engkau memberikan ini makan minum yang haram tersebut, agar engkau tidak mentertawakan agama kami. Oh Masya Allah. Tidak bisa dia digarap dengan cara seperti itu. Akhirnya diseret untuk disalib. Kemudian dia diancam macam-macam, tetap tidak bisa pindah. Diturunkan lagi sama Heraklius. Lalu disiapkan periuk besar, air mendidih, agar dia lihat kalau dia tidak mau, dia akan menjadi korban, dimasukkan ke dalam periuk ini. Sebelum dia dimasukkan ke periuk ini, maka Heraklius ingin tunjukkan bagaimana siksaannya kepada muslimin. Dibawakan prajurit muslimin yang lainnya, tawanan muslimin, kemudian dicelupkan hidup-hidup ke situ sampai rontok daging dan belulangnya pisah. Saking panasnya air yang mendidih tersebut. Hudzaifah melihat dengan mata kepalanya. Sampai ketika dia diancam untuk dimasukkan ke situ, dia menangis. Orang menyangka menangisnya Hudzaifah dia sudah luluh. Dia ingin tukar atau dia siap untuk mengganti agama dia. Ternyata enggak. Lalu kenapa Anda menangis Hudzaifah? Katanya, sayang, nyawa saya hanya satu. Seandainya nyawa saya sebanyak rambut yang saya miliki, aku akan dengan sabar satu persatu nyawaku dimasukkan ke tungku ini. Oh Masya Allah. Ternyata tidak bisa dibeli dan ditawarkan dengan apapun. Ikhwati billah, ini contoh di antara muslimin. Bagaimana mereka ini memandang agamanya itu paling mahal. Ditukar dengan apapun, kenikmatan, ancaman segala macam enggak mereka berikan. Karena dia tahu dunia ini enggak seberapa. Penderitaannya, kenikmatannya enggak seberapa. Dan agama ini harga yang paling mahal. Kemudian ikhwani billah, di antara faedah yang berikutnya, waktunya habis sudah. Di antara faedah yang lainnya, iman ini kalau sudah meresap ke dalam hati orang, ikhwan, ini akan terasa manis. Iman ini apabila meresap dalam hati seorang, itu akan ada keindahannya. Tapi ini membutuhkan bukti dan membutuhkan ini tahapan-tahapan orang sehingga betul imannya meresap dalam hatinya. Saya akan menikahkan satu di antara contoh perkataan para salaf. Selain Nabi dan para sahabat, bagaimana mereka merasakan sejuknya iman, dan iman itu betul-betul meresap dalam hati mereka, bagaimana menjadikan semua amal mereka indah. Di antara yang diucap oleh para salaf berkaitan dengan bagaimana lezatnya iman dalam hati mereka. Di antaranya perkataan seorang salaf, Shaykhul Islam beliau mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini kata beliau ada surga. Barang siapa yang dia tidak memasuki surga dunia, dia tidak akan pernah masuk ke surga akhirat. Dunia ini ada surga yang bisa dirasakan lezatnya oleh manusia. Barang siapa yang tidak pernah masuk ke surga dunia, di akhirat kelak dia tidak akan pernah masuk surga akhirat. Surga dunia ini adalah sejuknya hati ketika seorang hamba dia bersanding dengan Allah SWT. Maka sebagian salaf mengatakan, masakinu ahli dunia, orang yang paling miskin dari kalangan ahli dunia, orang-orang miskin dari kalangan ahli dunia, yang mereka bukan orang tidak punya harta dan tidak punya uang, bukan itu. Kata mereka, masakinu ahli dunia haraju minad dunya walam yadhuqu atyaba ma fiha. Siapa mereka itu? Ini orang-orang yang mereka hingga keluar dari dunia, mati sampai dia mati dari dunia, meninggalkan dunia, belum pernah merasakan sesuatu yang paling lezat, yang paling indah. Ketika ditanyakan siapa itu yang paling lezat, paling indah, ma'rifatullah wa mahabbatullah wal uns bi liqa'illah. Di antaranya atau perkataan senada dengan itu,
Hati yang mencintai Allah, hati yang mengenal Allah, yang mencintai Allah, hati yang ada rasa nyamannya bersanding dengan Allah Ta'ala. Ini hati, ini orang yang betul-betul merasakan indahnya surganya dunia. Kalau tidak, dunia itu hanya membuat manusia neraka, sesak dan sesak. Ikhwatibillah, Al-Imam Ibn Al-Qayyim ketika menerangkan ayat Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, kata beliau, jangan anda sangka naim dan jahimnya itu hanya di akhirat kelak. Akan tapi naim dan jahim fi dauri thalas, di 3 tempat. Ini darul dunia, kemudian darul barzah, darul qarar. Di 3 tempat ini mereka merasakan naim wal jahim. Orang yang mereka menjadi penghuni neraka jahim di akhirat, dia akan merasakan jahim di barzah dan jahim di dunia. Jahim di dunia sesaknya hati mereka. Ikhwanillah, antum bisa bandingkan masyarakat yang mereka mengenal Allah dan masyarakat yang mereka tidak mengenal Allah. Walaupun mereka bergelimang dengan harta benda, maka harta benda ini tidak akan menjadikan hati mereka berbahagia. Karena kebahagiaan itu letaknya di hati, bukan di anggota badan yang lainnya. Dan hati ini tidak mungkin merasakan bahagia kecuali hati yang mengenal Allah, hati yang isinya pengagungan kepada Allah. Hati ini kalau kosong, semua yang ada nggak bisa memberikan kebahagiaan pada hati manusia. Apa yang mereka rasakan senang sekilas saja. Orang mendapatkan hadiah rumah 5 miliar, senangnya berapa lama ikhwan? Sesaat, hanya pas mendapatkan hadiah itu. Sudah dia tempati sebulan, 2 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun, biasa semua rumahnya, hanya gitu-gitu aja. Ya apa ya, mungkin tegelnya, lantainya apa granit atau lantainya yang termahal, hanya lihat itu tak bosan juga. Sebentar. Orang menikmati pelacur, berapa lama menikmatinya itu? Sebentar, hanya hitungan menit. Habis itu semuanya berantakan kehidupan yang ada. Semuanya kehancuran yang ada. Ini orang hatinya tidak bersih dengan Allah, lain dengan orang mereka hatinya ada pengagungan kepada Allah. Mereka setiap saat merasakan nyamannya hidup karena dia tidak pernah kehilangan Allah, tidak pernah dia kehilangan bersanding dari Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam, beliau ketika dimusuhi, jadi DPO, mau diusir, mau dibunuh, orang melihat itu menyusahkan dia. Betapa sengsaranya. Tapi kata Syekhul Islam, apa katanya kawan? Ma yasnauna a'dai. Apa sih yang ingin dilakukan oleh para musuhku kepadaku? Inna jannati fi sadri. Surgaku itu ada di hatiku. Kemanapun aku beredar, surgaku ikut. Maka kata beliau, seandainya mereka in qataluni faqatli syahadah. Kalau mereka membunuhku, keterbunuhanku syahadah, syahid. Kalau mereka wa in taraduni fatarti siyahah. Kalau mereka mengusirku, dalam keterusiranku adalah siyahah, plesir. Wa in habasuni fa habsi khulwah. Kalau dia memenjarakanku, dalam keterpenjaraanku adalah khalwat. Bersendirinya aku dengan sang kekasih. Dengan demikian semuanya hal yang membahagiakan beliau. Iman kalau meresap dalam hati akan memberikan rasa manis, sehingga semua penderitaan kalah dengan rasa manisnya iman. Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, kemudian Khabbab ibni Al-Ad, dan semua sahabat yang lainnya, iman mereka nggak bisa dipisahkan dengan tawaran kelezatan atau siksaan apapun. Ini karena mereka merasakan lezatnya iman dalam hati mereka. Sebagaimana juga Asia imratu Fir'aun, semua istana yang di depan matanya semuanya nggak ada harganya ketika harus melepas iman yang ada dalam hati dia. Siksaan yang menimpa Asia nggak ada nilainya ketika dia merasakan indahnya, yaitu janji Allah tentang jannah dan kenikmatan Allah janjikan. Kemudian ikhwanillah yang terakhir, karena udah habis waktunya, bagaimana seorang muslim dia membangun jannah? Banyak caranya. Nabi ajarkan di sana bagaimana kita membaca qul 10 kali, Allah bangunkan rumah di surga. Bagaimana kita melihara salat duha 4 rakaat, qabliyah duhur 4 rakaat, Allah bangunkan surga di sana. Bagaimana kita membangun masjid, Allah bangunkan surga, rumah di surga. Bagaimana kita berzikir ketika mau masuk pasar,
maka kita akan diberikan bangunan rumah di surga. Selain 1 juta kebaikan akan Allah berikan, 1 juta kesalahan akan dihapuskan oleh Allah. Ini adalah banyak yang Nabi ajarkan kepada kita bagaimana membangun rumah di jannah. Maka di sini bagaimana mulianya doa Asya imra'atu Fir'aun, minta bertetangga dengan Allah dibangunkan rumah di surga. Bertetangga dengan zat yang paling mulia yaitu Allah. Ini adalah kemuliaan dan ini merupakan himmah yang aliyah. Seorang mukmin terakhir ini hendaknya senantiasa memiliki himmah yang aliyah, cita-cita yang tinggi. Hendaknya dia memiliki orientasi yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang mulia. Surga ini ikhwan, kata Nabi, ala inna sil'atallahil ghaliyah, sesungguhnya harta dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah, dan ketahuilah harta dagangan Allah itu surga. Dan tidak akan dia akan membeli harta yang mahal, harga yang mahal ini kecuali orang punya himmah yang aliyah, memiliki cita-cita yang tinggi. Jadilah kita orang memiliki himmah yang aliyah. Jangan jadi muslim biasa, muslim pendakwah. Muslim pendakwah, bagaimana antum bisa mendakwai manusia? Karena setiap orang yang mereka mendapatkan hidayah melalui dakwah antum, maka bagaimana anda akan terus mengalir pahala walaupun anda telah tidak ada. Sebanyak orang yang anda dakwai dan bahkan cabang-cabangnya itu akan mengalirkan pahala kepada antum. Semua pahala muslimin ikhwan mengalir kepada Nabi. Kenapa? Semua pahala muslimin mengalir kepada Nabi sampai hari kiamat. Karena guru pertama agama adalah Nabi. Sehingga semua orang mereka mengenal agama, mengamalkan agama, semua pahalanya mengalir kepada Nabi tanpa mengurangi pahala orang mengamalkan tersebut. Maka adalah anda memiliki himmah yang aliyah. Bagaimana anda menjadi pelopor-pelopor dalam agama ini, menjadi orang memiliki semangat yang tinggi untuk mendapatkan apa yang di sisi Allah SWT. Menjadi muslim yang militan, tahan banting berkaitan dakwah ini. Pekerjaan terbaik dalam ini seluruh amal yang ada. Yang terbaik kata Allah adalah dakwah ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah. Dan ini adalah yaitu amalan umat Muhammad. Umat Muhammad yang sejati, pengikut umat Muhammad yang sejati, orang mereka senantiasa ikut dalam berdakwah. Jangan pernah ada yang bilang bahwasanya saya nggak bisa ceramah Ustaz, saya nggak bisa dakwah karena nggak bisa ceramah. Ikhwan, dakwah itu bukannya ceramah, dakwah itu mengajak. Dakwah itu bukan ceramah, bukannya ceramah. Dakwah itu mengajak. Bisa antum ngobrol, bisa antum bagi buletin, bisa antum bagi pamflet atau batu di pamflet, batu di media segala macamnya, mengajak atau ngajak orang ke majelis taklim. Nabi ingatkan, satu anak panah bisa masukkan 3 orang ke surga. Satu anak panah bisa masukkan 3 orang ke surga. Artinya ada satu amalan yang bisa banyak orang berserikat untuk masukkan ke surga. Satu, pembuat panahnya. Yang kedua, yang memanahkannya. Yang ketiga, yang membantu mengambilkan anak panah. Dakwah ini juga begitu, ada ustadznya. Lalu antum bisa ambil peran yang lainnya, bagi pamflet, pasang pamflet, media segala macam. Antum dengan hartanya, tenaganya, waktunya dan yang lainnya bisa berserikat. Jangan pernah ada yang bilang saya nggak bisa dakwah. Semuanya bisa, tinggal mau atau enggak. Dan kemudian mengambil posisi di mana yang akan dia yaitu bantu dalam dakwah ini. Sehingga jangan sampai ada orang mereka ya, dengan alasan dia tidak mampu lalu dia nganggur. Nggak ada istilah nganggur. Ini ikhwan yang kita sampaikan. Minta maaf waktunya sudah lewat. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.